Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Every endeavor I wanna remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sedang viral nih kemarin, ya. Nah, ini lagi nih yang kita sebagai rakyat tuh terus diberikan kejutan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Kita sudah sering kali ya mengatakan ketika beliau berpidato, beliau seringkali melakukan blunder. Nah, tetapi kali ini menyangkut masa depan seorang anak manusia. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya lebih tepatnya anak kecil, Pak. Anak kecil umur 10 tahun. Jadi, beliau ini adalah namanya Citra Nur Ramadhani, 10 tahun, asal Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Nah, beliau ini adalah salah satu siswa sekolah rakyat, Pak. Jadi salah satu program pemerintah. Ya bagus, sekolah rakyat itu kan gratis juga. Itu meraih juara 2 karate tingkat kabupaten. Nah, cuma ketika beliau ketika presiden berpidato, terus nanya nih, ya mungkin ingin ini kali ya, mau mengakrabkan diri, ya boleh sah-sah aja lah. Boleh Mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Kamu siapa namanya? Citra. Oh, Citra umurnya berapa? 10 tahun. Oh, ya udah nanti 10 tahun lagi kamu baru boleh pacaran. Karena anaknya langsung, kalau saya jadi anaknya, apa sih Pak? Gitu. Kan maksudnya ditanyakan prestasinya apa namanya, atau enggak, ini kamu 10 tahun ya, ini adalah masa-masa emas kamu, belajar yang rajin untuk masa depan. Tapi kok ngomongnya, ya deh 10 tahun lagi kamu baru boleh pacaran gitu. Maksudnya, emang nggak ada hal yang lebih penting gini, pertama, nih anak 10 tahun nih Pak ya. Kedua, emang nggak ada topik lain di mana dia sedang membanggakan program dia sendiri nih, beliau sendiri Pak Presiden, sekolah rakyat. Kok malah mungkin mau mencarikan suasana Pak ya, mungkin mau ngelucu gitu. Emang bener Pak, itu pas beliau ngomong gitu, Pak Presiden, pada ketawa tuh Pak. Anggota DPR, anggota MPR pada ketawa. Ya itu kan momen sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan bersama DPD. Ya mungkin mereka nggak enak kali Pak kok nggak ketawa. Masa presiden lagi melucu nggak ada yang ketawa? Kalau saya sih diem gitu biar dia malu sendiri gitu ngomong kayak begitu. Kan kita menganut asal Bapak senang. ABS ya, itu ABS semua itu yang ketawa. Jadi maksud saya ini kan gini ya, udah sekolah maksudnya guru-guru itu kurang diperhatikan gajinya. Udah program lebih banyak yang maksud saya lebih banyak program yang tidak di luar pendidikan gitu, misalnya program MBG, program Kopdes, jadi program untuk pendidikan ataupun kesejahteraan guru tuh mungkin di nomor 2-kan ya. Tapi udah begitu pun masih ke siswanya ngomongnya juga kayak begitu. Nggak ada mutunya. Nggak ada mutunya. Jadi ini kayaknya kita nih udah makin mundur secara edukasi juga. Ya mohon maaf kan, menurut saya kan presiden kita orang yang berpendidikan gitu. Tapi kok ngomong sama anak kecil, sama siswa gitu ya, aja kayak gitu, anak perempuan lagi Pak gitu. Maksud saya ini ya mohon maaf ya Pak, ini nggak ada tim ini ya Pak, tim penasihat presiden atau tim yang bikin pidato. Coba deh apa namanya, biar nggak ini gitu Pak, biar saya tuh sampai bingung nih, mau kenapa sih kok kayak gini gitu, mau ngomong apa lagi gitu. Kalau memang nggak ada yang mau diomongin, mending nggak usah ngomong kan. Kalau di agama, kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam gitu. Ini udah ngomong sono ngomong sini, bicaranya kayak begitu, nggak pantas dan kelihatan nggak seperti orang berpendidikan gitu Pak. Sementara beliau ini presiden, kan saya pernah ngomong di podcast sebelumnya, jadi jangan sampai presiden itu ngomong di pidato kenegaraan pula gitu ya, acara yang formal dan isinya pejabat-pejabat ya. Ya mereka menganut ABS apa enggak itu terserah mereka lah gitu.
Tapi ini kan didengar dan disorot oleh masyarakat, media massa gitu. Bukan seperti orang, mohon maaf kalau saya boleh ambil contoh, orang yang di warung kopi, di kedai kopi gitu kan, lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol, ketawa-tawa sini, Ngalor ngeledek sana, ngidul. ngomong ngalor ngidul, ledek sana, ngeledek sini, ngehujat sana, ngehujat sini, itu saya masih maklum lah gitu kan. Ini kan masa nggak tahu pada tempatnya gitu. Jadi saya memohon lagi nih kepada ya Pak Presiden atau timnya lah, tim yang ini beliau gitu, yang mendampingi dan menjadi tim di sekeliling beliau lah gitu. Coba deh, apakah kalian nggak merasa gimana gitu? Aduh, ini presiden saya ngomongnya kok kayak begini. Diajarin gitu. Entah diajarin public speaking, entah diajarin berkalimat yang nanti kan kalian juga yang repot gitu. Nih Pak Hasan Nasbi nih udah mulai lagi nih istilahnya kayak Keluar-keluar. bagian nyuci Pak. Hmm. Kalau misalnya kalau kasarnya Pak ya, kasarnya nih nyebokin, kasarnya kalau ngomong kasar nih Pak. Tapi dia udah bilang, oh yang penting esensinya gitu. Jangan pikirin omongan presiden, yang penting esensinya. Esensinya apa? Nah, saya nggak tahu tuh kalau omongan kayak tadi esensinya apa gitu. Coba Pak Hasan Nasbi tolong terangkan saya, itu dia ngomong 10 tahun lagi boleh pacaran, itu esensinya apa Pak? Tolong ya Pak Jubir ya, apa namanya. Dan saya juga pengen mungkin Sobat Bin Education bisa ini ya, bisa urun pendapat di bawah gitu di kolom komentar. Itu esensinya kira-kira apa presiden ngomong begitu gitu. Nah, mungkin karena channel ini adalah Beyond Education, channel pendidikan, kita harus bisa nih Pak membuat apa orang-orang ya jangan sampai itu dianggap sesuatu yang wajar aja. Dan untuk masalah edukasi, di mana edukasinya masalah seperti ini gitu Pak? Ya kalau menurut saya sih Pak Prabowo ini ketika mengatakan Pak kepada Citra ya, anak perempuan usia 10 tahun, terus dia bilang bahwa 10 tahun lagi kamu boleh pacaran. Ini sangat menghina akal sehat kita semua, Pak. Ya. Apalagi di channel kita kan, kita sudah berulang kali, Pak. Kita dengungkan bahwa yang namanya pacaran itu lebih banyak mudaratnya, Pak. Ya, dibandingkan hal positif yang bisa kita ambil. Kan sudah banyak kasusnya, Pak ya. Orang-orang di luar sana ketika berpacaran, mereka tuh sampai ada yang hamil di luar nikah, sampai mereka tuh berani ya bertengkar dengan orang tuanya. Misalnya orang tuanya melarang untuk pacaran, tetapi si anaknya tetap kekeh gitu. Akhirnya minggat dari rumah. Memaksakan diri, bahkan orang tua aja tidak dihormati. Nah, di sini kan sudah bisa dipastikan, Pak, pacaran ini adalah sumber malapetaka. Tetapi yang kita bingung kok presiden kayak menghimbau gitu kepada seorang anak kecil. Ya walaupun dia bilang 10 tahun lagi, tapi maksudnya apa esensi dari omongan itu gitu? Di mana letak mendidik dan mengencourage siswa tersebut gitu kan? Iya, bahkan si Citranya sampai terbengong-bengong, Pak. Melihat wajah presidennya ya, yang ketika maksudnya untuk mengencourage gitu, Pak ya, Citra ini, tetapi kok bukannya kita memberikan suatu pesan edukasi, Memotivasi. ya, memotivasi, malah ini kayak ingin menghancurkan masa depan si Citra, Pak. Ini kan parah sekali gitu. Saya belum pernah melihat, Pak, ini bahkan kalau presiden, ya, presiden di dunia barat deh, Pak. Yang negara liberal sekalipun gitu Iya. ya. Saya belum pernah loh, Pak. Bahkan Donald Trump saya nggak pernah dengar gitu dia ngomong seperti itu. Wah, senyeleneh-nyelenehnya Donald Trump gitu ya. Iya. Nggak pernah ngomong pidato di depan anak kecil, "Hai, 10 years again, 10 years more you will have boyfriend." Nggak ngomong Nggak gitu ada, gitu. Pak. Donald Trump masih mikir, Pak. Ini presiden kita nih kayaknya nggak menggunakan akal pikirannya sama sekali, Pak. Ya saya bukan bermaksud menghina, Pak ya. Dia tetap, Pak Prabowo ini presiden kita semua. Iya, tapi bikin malu. Nah itu, Pak. Apalagi ketika beliau mengatakan hal seperti itu, ini kan diliput, Pak, oleh media nasional Iya. maupun media internasional. Jadi yang lihat kan bukan orang Indonesia doang. Iya. Bahkan di sosial media ini viral, Pak. Kan kacau banget, Pak. Kita punya presiden yang ketika berucap, itu sama sekali, Pak, beliau nggak pernah memikirkannya sama sekali. Ya bahkan kan dia juga bilang, Pak, beliau nggak mau diatur-atur, Pak, ketika berpidato. Yang suka-suka dia maunya. Suka-suka dia.
Bahkan sudah diberikan naskah, pidato, beliau nggak mau baca, Pak. Ya, masalahnya gini Pak, kalau dia sendirian gitu ya, misalnya dia adalah seorang, ya apalah, seorang pekerja di mana gitu ya, atau Bukan misalnya, public figure lah. ya bukan kayak public gitu. figure gitu Hmm. kan, dia kerja di mana sendiri, terus ngomong sendiri di kamar mandi gitu, nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak ada yang peduli gitu. Iya. Nah, tetapi kan ketika dia berpidato, apalagi ini pidato kenegaraan ya, ini kan parah banget, Pak. Sebelum hari kemerdekaan kita lagi. Ini kan benar-benar, Pak, yang saya takut gitu, Pak ya. Kalau misalnya nih, pidatonya Pak Prabowo ini ternyata bisa menginspirasi, Pak, pada saat itu, para anak muda di Indonesia. Ini bagaimana, Pak, nasib anak bangsa di masa depan, Pak? Akhirnya yang ada di otak para siswa atau pelajar kecil-kecil, anak-anak kita, Hmm. itu wah asik, nanti udah pacaran, ya besok nih 10 tahun lagi nih pacaran kita gitu. Iya. Di otaknya itu aja. Ini bagaimana, Pak, nasib masa depan bangsa kita ini gitu. Kan generasi muda itu kan, ini kan sebagai pemegang tongkat estafet di masa depan, Pak. Ya. Tetapi kalau sudah kita hancurkan sejak mereka di usia dini, ini bagaimana, Pak? Yang saya bingung, aduh, ini Pak Prabowo apa nggak ngerti sex education gitu ya? Habisnya nggak paham, Pak. Nah, seharusnya kan, saya yakin, Pak Prabowo ini lahir dari keluarga yang berpendidikan. Mungkin gini Pak, di sekolah, saya menyoroti nggak cuma sekolahnya Pak Prabowo dulu ya, saya nggak tahu beliau sekolah di mana aja, bahkan konon kan pernah sekolah di luar negeri juga kalau nggak salah. Iya. Jadi pendidikannya tinggi lah beliau itu. Hmm. Tapi maksud saya mungkin satu, pengen ngelucu, pengen ngelawak gitu biar mencairkan suasana, biar ketawa. Memang terbukti ketawa itu audiens. Tapi lawakannya itu menurut saya sangat nggak lucu, sangat nggak berpendidikan, dan sangat tidak pantas. Gitu. Itu malah mempermalukan diri sendiri dan bangsa Indonesia dan kita gitu. Apalagi para pendidik itu saya yakin geleng-geleng tuh Pak, para pendidik, guru, psikolog anak gitu kan. Apa sih ngomongannya gitu kan. Nah, tapi maksud saya mungkin karena di Indonesia ini Pak, emang nggak ada sex education mungkin ya di semua sekolah-sekolah gitu, dari mulai SD, SMP, SMA gitu. Paling hanya ada pelajaran agama atau mungkin ada sedikit juga budi pekerti, tapi tidak spesifik sex education kan. Berarti mungkin memang penting Pak ada sex education di semua sekolah gitu. Iya, saya yakin Pak itu menjadi PR bangsa ini Pak. Ya. Tetapi kan kita sudah melihat sendiri bagaimana dunia pendidikan itu dikelola di negeri ini Pak. Ya kayak anggaran pendidikan dipakai untuk MBG, ya. Bahkan gaji guru honorer nggak pernah dinaik-naikkan, ya. Ini kan betapa kacaunya Pak pengelolaan anggaran pendidikan. Nah apalagi sex education Pak, boro-boro. Karena pemerintah sendiri nggak ada kepedulian, ya. Nah tapi kan kita bicaranya dengan kata lain ini adalah seorang presiden gitu. Yang ketika berpidato seharusnya kan beliau ini sangat berhati-hati Pak dalam berkata-kata. Apalagi di hadapannya ini adalah seorang rakyatnya yang masih usianya mungkin belum akil balik gitu Pak. Belum terlalu paham gitu ya. Iya, kan seharusnya beliau ketika apalagi sampai memanggil anaknya ya, terus beliau ingin bercakap-cakap gitu. Berarti kan di situ ada pesan yang ingin beliau sampaikan. Ya. Nah, tapi kalau cara beliau memberikan pesannya seperti itu, ya ini Pak yang membuat kita semua tuh jadi geleng-geleng kepala gitu. Ini bagaimana Pak Prabowo nih? Istilahnya ketika berdialog dengan rakyatnya saja, ini seorang anak-anak gitu. Beliau tuh nggak nyampe gitu Pak pikirannya. Iya. Apalagi ketika beliau ini harus berhadapan dengan pemimpin bangsa yang lain. Waduh. Ini lebih kacau lagi Pak, saya yakin. Ya, masa seorang presiden, ya apalagi Pak Prabowo pasti punya anak kan Pak ya. Dan ketika beliau berpidato, masa sih beliau nggak mikir gitu Pak, bagaimana nanti pidatonya beliau ini akan mempengaruhi Pak masa depan anak-anak bangsa Indonesia ini. Nah ini kan yang harus beliau itu pikirkan Pak. Tetapi saya lihat ya beliau ini kayak selonong buayanya Pak. Ya. Makin ke sini, makin ke sana. Nah itu, ini kan sangat kacau sekali Pak. Saya yakin Pak, Citra ini setelah mengikuti pidatonya Pak Prabowo, dia langsung istighfar kali Pak.
atau mungkin juga terapi Pak, langsung terapi psikolog. Tolong Bu psikolog gitu ya, saya ini kenapa ini saya lagi disuruh ngapain ini saya nggak paham. Iya. Nah ini kan, aduh, luar biasa Pak. Sampai saya bingung gitu, kok bisa hal ini terucap dari mulut Pak Prabowo. Oke lah, kalau dia bilang misalnya apa pohon sawit itu juga kayak pohon, ya kan? Sama-sama pohon ya. Sama-sama pohon di hutan Iya, gitu. itu hanya sekedar tidak tahu, misinformasi, ya atau memang nggak tahu sama sekali, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Tapi kalau yang anak kecil ini kan Pak, Iya, ya masa sih setiap omongan beliau ini benar-benar dangkal banget gitu Pak. Yang saya khawatir Pak, nanti kita ini bisa jadi bahan lelucuan Pak oleh bangsa lain. Ya harga diri bangsa Indonesia ini kemana Pak? Kan seharusnya Pak Prabowo ini bisa menjaga marwah bangsa Indonesia Pak. Ya, karena bangsa ini dibawa kendali beliau. Nah, seharusnya kan Pak Prabowo itu tahu gitu. Dia akan membawa bangsa ini kemana arahnya. ya. Jadi ibarat kapal, beliau itu nakodanya. Nah itu, Ini- ya masa sih Pak Prabowo ingin membawa kita ini ke jurang kehancuran Pak? Aduh. Seharusnya kan Pak Prabowo ini sadar gitu. Kalau misalnya beliau terus melakukan hal-hal seperti ini, saya yakin Pak, masa depan Indonesia itu semakin suram. Ya, boro-boro kita menuju Indonesia emas. Nah itu sih Pak. Ada lagi Pak? Waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan pesannya ya. Saya juga jadinya bingung gitu. Kenapa Pak Prabowo ini ketika beliau ingin memberikan inspirasi kepada rakyatnya, sepertinya beliau kebingungan gitu untuk memberikan kata-kata mutiaranya. Bahkan beliau melakukan hal yang blunder lagi. Nah, apakah beliau nggak pernah memikirkan gitu setiap ucapannya yang akan memberikan dampak kepada rakyatnya? Nah, ini adalah pesan ya bagi para orang tua di rumah. Tolong jaga ucapan kalian di hadapan anak-anak kalian. Karena presiden kita saja tidak mau melakukannya, ya. Jadi PR kita sebagai orang tua ini semakin menjadi lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya karena ucapan pemimpin tertinggi kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.